Sidang pra-peradilan penetapan Farhad Abbas sebagai tersangka akhirnya kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ahmad Dhani yang melaporkan Farhad Abbas dengan tuduhan pencemaran nama baik sengaja datang untuk memantau jalannya sidang tersebut. Lantas bagaimanakah tanggapan dari Ahmad Dhani mengenai pra-peradilan yang diajukan oleh Farhad Abbas tersebut? Simak liputan lengkapnya hanya di Salah Berita Pagi on the Weekend. Kan Dhani mengatakan dia tuduh saya mengatakan bangkrut. Saya menghilang dari bangkrut, ternyata dia nggak bangkrut. Padahal bukan saya mengatakan dia bangkrut. Nah, kita uji aja. Kalau nanti Dhani diputus oleh majelis harus mengganti rugi 60 miliar kepada saya dan dia berani mengganti, berarti kan bisa terbukti. Uangnya kan bisa saya bagi-bagi kepada anak-anak korban dul yang meninggal itu. Tweetnya Farhad tidak hanya berupa kecaman saja. Jangan lupa, ada juga fitnah, ada juga merendahkan martabat. Jadi tidak hanya berupa kecaman. Sidang pra-peradilan untuk menentukan apakah benar Farhad Abbas layak dijadikan sebagai tersangka atas laporan Ahmad Dhani masih terus dilanjutkan. Siang kemarin, sidang yang mengagendakan pembacaan kesimpulan para ahli itu dihadiri dua kubu yang bersengketa, yakni Farhad Abbas dan Ahmad Dhani. Meski berada dalam sebuah gedung, nyatanya Farhad dan Dhani tak saling jumpa. Farhad Abbas dengan tekun mengikuti jalannya sidang, sementara Dhani hanya berbincang-bincang di luar ruang sidang bersama tim kuasa hukumnya. Kawan sih itu udah lama. Bertahun yang ini ternyata Udah lama nggak berperkara ya? iya, Kangen ya? kita masuk foto nih ntar kapan kan? Bang Dhani kapan lagi? Bang Dhani masuk TV nggak? Udah ketawa. Apa alam Bang Dhani kapan lagi kan? Masuk TV kapan lagi kan? Kamu salaman nggak? Boleh salaman nggak? Nggak, bukan, belum batal. Lagi wudhu batal. Kabaran. Sini. Ulang. Kemana? Bang. Ya, saya memberikan penjelasan bahwa saya tuh orang sibuk gitu. Jadi kadang-kadang beberapa hari tuh jadwalnya udah ada. Jadi kalau kita tadi udah kasih jadwal bahwa Senin ini saya bisa. Tergantung bagaimana kita menilai ya, persidangan hari ini cukup dan kita lanjutkan nanti pada hari Senin 24 yaitu hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 dan kita tetapkan waktunya ya sekitar jam 2. Oleh karena itu kedua pihak hadir tanpa dipanggil. Tidak hadir, putusan akan tetap dibacakan. Demikian sidang selesai dari itu. Pulang kita. Kedatangan saya ke sini itu nomor satu laporan tata kemarin kan saya nggak bisa hadir sebagai saksi ya. Ya, hari ini menentukan waktu kapan bisa datang dan saya juga datang ke sini untuk memberikan spirit baru kepada Ramdan Alamsyah yang sudah mulai lentur kayaknya. Kemarin karena sidang pertama dia kayak merasa gimana gitu, merasa lemah tak berdaya. Jadi di sini saya mencoba membangun spiritnya kembali supaya kuat gitu, jangan takut gitu. Meskipun kita bukan dari keluarga hakim ya, kan Farhad kan bapaknya kan terkenal tuh di Mahkamah Agung. Nah kita kan bukan, jangan khawatir, dia udah mulai surut nih, jangan khawatir. Perkara ini sebenarnya tidak layak untuk menjadikan saya tersangka. Ini seperti taruhan, Farhad jadi tersangka, saya dipermalukan 2 tahun. Nah, tadi saya bilang sama majelis hakim yang mulia, tolong Ahmad Dhani itu dihadirkan di ruangan sini juga, agar dia tahu bahwa begini loh, kalau kemarin kamu datang jadi saksi, itu bisa, sekarang orang udah mau mengambil keputusan, tidak perlu lagi. Ahmad Dhani tampaknya serius ingin memenjarakan Farhad Abbas karena kicauannya di jejaring sosial. Keputusan yang baru akan diumumkan Senin depan soal status Farhad Abbas sangat ditunggunya.
Andai meleset dari perkiraan, Dhani mengaku terus akan menuntut Farhad sampai ia benar-benar dijadikan tersangka. Sementara Farhad Abbas siap menantang Dhani dengan tuntutan ganti rugi 60 miliar rupiah, jumlah yang tak tanggung-tanggung, yang nantinya akan dibagikan Farhad kepada anak-anak korban kecelakaan Dul. Yang dimasalahkan di sini adalah penetapan status tersangka, bukan pokok perkara. Ya. Bukan pokok perkara. Jadi penetapan status tersangka itu sudah melalui prosedur atau bukan? Udah pas belum prosedurnya? Cuma itu aja, ya. Tidak merubah pokok perkara. Artinya apa? Ketika misalnya diputuskan nanti paling jelek yang ditakutkan oleh Mas Ramdan ini, misalnya penetapan saudara FA sebagai tersangka itu kurang prosedur, bukan berarti dia terbebas dari hukum. Cuman masalah itu aja. Kalau misalnya kurang prosedur sebagai tersangka, ya nanti balik lagi ke polisi, disidik lagi supaya bagaimana caranya dijadikan tersangka beneran, supaya benar-benar lengkap gitu untuk jadi tersangka. Awam aja udah bisa memahami, ya ini pasti tersangka lah, orang udah jelas buktinya ada kan, berjuta masyarakat Indonesia juga udah tahu sebagai saksinya kan bahwa memang tweet itu adalah melanggar hukum, ya. Kalau misalnya penyebutan Ahmad Dhani bodoh atau Ahmad Dhani goblok itu mungkin masih bisa dimaafkan dalam tanda bahasa, ya. Tapi kalau ada beberapa poin yang dia menyebutkan bahwa Ahmad Dhani bangkrut lah, gini lah, fitnah-fitnah itu yang mungkin nggak bisa ditolerir. Kan Dhani mengatakan dia tuduh saya mengatakan bangkrut. Saya menghilang dia bangkrut, ternyata dia nggak bangkrut. Padahal bukan saya mengatakan dia bangkrut. Kita uji aja. Kalau nanti Dhani diputus oleh majelis harus mengganti rugi 60 miliar kepada saya dan dia berani mengganti, berarti kan bisa terbukti bahwa kan bisa saya bagi-bagi kepada anak-anak korban Dul yang meninggal itu. Mengapa Ahmad Dhani tak masuk ke ruang sidang padahal ia sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Inilah yang unik, versi Farhad Abbas, ayah dari Dul itu ditolak kehadirannya oleh Hakim Ketua. Karena Dhani datang bukan pada saat yang tepat, hingga pihak berwajib yang mengusulkan Dhani sebagai saksi pelapor tak bisa diterima. Di lain pengakuan, Dhani membantah kalau kedatangannya ditolak karena ia memang sengaja menghadiri sidang pra-peradilan kemarin untuk memastikan Farhad Abbas tak akan bebas dari tuntutannya. Sayang, dua kubu ini belum sempat dipertemukan langsung di depan meja hijau. Tapi apa yang akan dikatakan Farhad Abbas andai ia bertemu Dhani? Ya, saya akan berdoa mudah-mudahan Ahmad Dhani, tidak hanya Ahmad Dhani tapi Ahmad Damai aja, kan kira-kira begitu. Ini nggak bakalan menurut saya, ya, apapun yang menjadi keputusan pra peradilan tidak akan mengurangi semangat saya untuk terus memperjuangkan undang-undang ini. Tuh, karena ini udah ada undang-undangnya, ya. Jadi tweetnya Farhad tidak hanya berupa kecaman saja. Jangan lupa ada juga fitnah, ada juga perendahan martabat. Jadi tidak hanya berupa kecaman. Makanya saya bilang kalau kecaman itu masih bisa pendapat masing-masing, ya kan. Kalau di Surabaya orang biasa, ya kan, bila ngomong sama orang lain jadi marah, ya kan. Itu kan pendapat masing-masing, ya. Tapi yang jelas keputusan pra peradilan tidak akan menyurutkan saya pribadi untuk menyelesaikan masalah ini. Yang saya kritisi, ya, itu adalah Dhani menggunakan pengacara yang namanya Ramdan yang tidak disumber dan tidak dilantik. Nah, itu satu. Harusnya Dhani ini sadar dan tahu diri. Dalam sidang pra-peradilan itu waktunya cuma 7 hari putus, 7 hari kerja. Kemudian ada tahapan-tahapannya, jawab-menjawab, pembuktian, saksi, kesimpulan, dan putusan. Hari ini hanya kesimpulan agendanya, bukan pemeriksaan saksi. Tadi dari pihak kepolisian ingin menghadirkan Ahmad Dhani sebagai saksi pelapor. Hakim tidak membolehkan karena agendanya sudah diberi kesempatan pada hari Kamis kemarin. Jadi Dhani kesini nih ya nggak ada gunanya, sia-sia saja. Mas Dhani hari ini untuk memeriksa. Masa nggak ditolak? Gila aja. Enggak. Ya kalau memang kemudian kesaksian Mas Dhani dikatakan ditolak, berarti ya kita bisa pertanyakan juga ada apa dengan majelis hakim kan gitu. Enggak.
Sebuah mobil mewah keluaran terbaru berwarna oranye melaju kencang di bawah kendali setir Hotman Paris Hutapea. Benarkah sang pengacara rela menghabiskan 10 miliar rupiah dari koceknya demi menikmati hasil kerja kerasnya? Simak liputannya hanya di Selebrita Pagi on the Weekend. Masih grace, belum dibuka itunya. Masih di cover semua, Masih banyakan di garasi. Ya Lambo yang tahu dia semua. Berapa bang? Ini yang jual nih, coba ngomong. Yang dari mulai yang termahal sampai yang Kisaran berapa? Kalau yang ini Di kisaran 10 sampai dengan 11 miliar kalau punya Bang Hotman. Memiliki beberapa mobil mewah ternyata tidak membuat Hotman Paris Hutapea merasa puas dengan koleksinya. Kali ini ia membeli sebuah mobil sports baru berwarna orange dengan harga yang fantastis mencapai 10 miliar rupiah untuk menambah koleksi di garasi rumahnya. Atau seperti apakah mobil baru milik pengacara kondang Hotman Paris Hutapea? Simak liputan lengkapnya hanya di Selebrita Pagi on the Weekend. Inilah gaya pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menghargai sendiri kerja keras dan jeripayahnya selama ini. Sebuah mobil mewah keluaran terbaru dari merek ternama sebulan lalu dibelinya sebagai pengganti mobil terdahulu yang pernah punya riwayat kecelakaan lalu lintas. Yang membuatnya beda adalah Hotman kini memilih warna mencolok, tentu dengan interior yang juga mewah di bagian dalam dan luar mobil. Mengaku memilih warna oranye karena cantik, Hotman Paris masih membiarkan plastik pelindung jok mobil utuh pada tempatnya. Maka dengan bangga, Hotman pun memperlihatkan interior mobil plus kecanggihan teknologi kendaraan barunya seperti tuas mundur yang disebutnya mengadopsi sistem pesawat terbang. Apalagi kecanggihan si oranye yang membuat Hotman Paris begitu bangga memilikinya. memang ya cantik kan, ya karena cantik. masih grace, belum dibuka itunya, masih di cover semua, masih banyakan di garasi. Boleh ini bang, dinyalain. Oh gitu. Ya. Tampol. Nih, knalpotnya pakai remote. Knalpot dengan remote, bang. Knalpotnya bisa digedein, dikecilin. Iya. Nah, ini remote-nya. Untuk atapnya sendiri bang? Oh ini nggak bisa, ini tidak bisa dibuka. Kupa ini. Ya. Lalu yang paling khusus sih di sini nih, kalau bisa dilihatin. Dari panel, dari tuas mundurnya ini udah kayak mengadopsi dari sistem pesawat terbang. Berkisar di angka 10 sampai 11 miliar rupiah, demikian angka yang harus dikeluarkan Hotman dari koceknya demi sebuah mobil mewah keluaran terbaru. Harga ini dianggapnya pantas ia keluarkan karena Hotman mengaku setiap harinya ia bekerja keras bahkan bisa sampai 20 jam per hari. Hingga wajar saja kalau Hotman menikmati sebagian dari penghasilannya untuk menikmati hidup. Lambo yang tahu dia semua. Berapa bang? Ini yang jual nih, coba ngomong. Yang dari mulai yang termahal sampai yang Kisaran berapa? Kalau yang ini Di kisaran 10 sampai dengan 11 miliar kalau punya Bang Hotman. sudah biasa nyetir, enggak juga, ya. Mula-mula dulu waktu saya belajar bawa itu suka kurang pinter main remnya sehingga itunya mesinnya panas, terlalu banyak main rem gitu kan. Terlalu banyak main rem sehingga cepat suhunya panas. Tapi sekarang sudah terlatih, jadi sudah macet pun sudah paling-paling kalau macet ya paling begini nih, dengan laku. Pokoknya ini yang terbaru. Sesudah tabrakan yang dulu. Nah, kenapa Ya. abang pilih yang apa seri ini mungkin? Ya ini apa? Ringan banget, mesinnya sangat smooth gitu, sangat halus. Kayak bawa up ringan banget gitu, nggak kerasa nginjak sudah. Enak dibawa. Enak dibawa banget. Ya.
Bang, ada nggak? Kalau soal otomotif kan sebenarnya hampir semua manusia suka otomotif, ya kan? Cuma kapan saatnya dan apakah kapan saatnya punya kemampuan gitu loh. Ya kalau saya ini penampilannya kelihatan begini, tapi sudah saya bilang badan saya ini kayak besi, kerja keras tiap hari. Bisa kerja hampir 20 jam sehari tiap hari. Jadi saya hanya menikmati sedikit dari kerja kerasku gitu loh. I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dance on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise. Saat Mandra tengah menjalani sidang perdananya, Mastur justru sibuk bersiap melengkapi kebutuhan ibadah hajinya. Adakah terselip doa di Tanah Suci untuk sang kakak yang kini terbelit kasus hukum? Simak liputannya hanya di Selebrita Pagi on the Weekend. Naik. Oh, pasti Pasti. Bang Haji ya, supaya dia sehat, terutama yang paling penting sehat. Kedua, tabah menghadapi ujian ini. Ya pemirsa, masih banyak berita menarik lainnya akan kami suguhkan dalam Selebrita Pagi on the Weekend. Kami akan lebih sering menemani pagi Anda karena Selebrita Pagi akan hadir setiap hari. Saya Astrid Sudarwanto pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Selebrita Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, tentunya hanya di Trans 7. Sampai jumpa. Menanti tanggal 16 September 2015 saat Mastur dan istri hendak bertolak ke Tanah Suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji, segala persiapan sudah hampir dirampungkan Mastur. Koper besar ditambah tas jinjing dan perlengkapan lainnya seperti seragam, baju dan celana gamis, semua sudah dikemas rapi siap dibawa. Namun Mastur dan istri belum merasa cukup. Siang kemarin dengan mengajak serta sang putri bungsu, mereka menjelajahi pasar mencari keperluan ibadah lain yang belum tersedia. Selamat pagi, Selebrita Pagi. Alhamdulillah sekarang nih saya lagi mau siap-siap mau belanja, mau persiapan untuk berangkat haji. Ya paling saya beli baju-bajunya aja dah, soalnya mau sebelum berangkat saya mengadakan pertemuan dulu, yaitu tepatnya pada tanggal 6 September ya di rumah saya. Kalau ada waktu teman-teman hadir ya, termasuk orang Selebrita Pagi sama siang nih kalau ada waktu datang ya. Nih saya juga sekarang udah siap-siap karena saya udah dikirimin koper nih sama kostumnya buat nanti berangkat haji. Di sini udah disediain, udah dateng kopernya nih. Nih koper ini tuh. Ya, yang koper kecil sama koper yang gede. Terus bajunya juga tuh ya, kostumnya, celananya, ini jaketnya nih. Nah, ini untuk baju yang pendek yang kecil, baju kokohnya tuh ya. Baju kokohnya. Ya. Pemirsa Selebrita Pagi, alhamdulillah udah sampai nih saya di daerah Tamini, yaitu Carrefour Tamini. Yang saya tadi mau bilang pengen mau belanja baju-baju buat pertemuan, sekalian juga mau belanja buat nanti di Mekah ya. Karena saya persiapan harus ya safety lah. Lumayan gak banyak belinya, paling setengah karung. Pemirsa, saya bisa pagi bajunya nih kegedean, saya nggak pas nih, bukan nggak pas, kegedean, gombrang, pakai orang-orang asal lagi. Masya Allah, halal. Naik. Oh, pasti Pas nih. Pas. Hah? Di hari yang hampir bersamaan, Kamis 20 Agustus 2015, Mandra justru tengah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta karena dituduh melakukan dugaan tindak korupsi. Sang adik yang kini terkenal di dunia hiburan mengikuti jejak Mandra nyatanya tak tinggal diam. Mastur mengaku telah menyiapkan serangkaian doa-doa buat seluruh keluarga yang ditinggal di tanah air, khususnya untuk Mandra, agar kuat menghadapi ujian dan cobaan yang tengah dihadapi.
Saya doanya yaitu untuk kesehatan diri saya sedang menjalankan ibadah haji dengan istri saya, diberi kesehatan, diberi kekuatan. Ya, yang paling intinya pergi selamat, ya, kembali ke tanah air juga selamat, dan saya menjalankan ibadah hajinya ini supaya khusyuk, supaya diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kelancaran, ya. Dan yang saya tinggalkan juga, saya doa supaya anak saya pada sehat semua, yang mengurus dan menjaganya juga pada sehat, ya, panjang umur semuanya. Penting intinya pada sehat aja semuanya, gitu aja, Bang Haji, ya, supaya dia sehat, terutama yang paling penting sehat. Kedua, tabah menghadapi ujian ini, kuat menghadapi ujian ini, cobaan ini. Yang penting apapun kita hadapi dengan kejujuran, ya. Yang penting kita tabah, kuat, sehat. Yang penting apa adanya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, itu aja.